Hadis ini sangat ringkas, akan tetapi apabila diamalkan oleh kaum muslimin, niscaya mereka ini akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu syariat Islam, untuk melaksanakan salah satu syiar Islam, yaitu hari raya Id. Kita melakukan ibadah salat, kemudian setelah itu melakukan ibadah kurban. Dan ini semua sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagai bentuk untuk mengikuti sunnah yang Allah syariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan seluruh syariat ini hanya dengan satu tujuan, agar kaum muslimin bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada khutbah kali ini insyaallah saya akan membahas wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercakup dalam hadis yang ringkas. Di dalamnya mencakup 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah taala, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jundub ibnu Junadah dan Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wadbi sayyatal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan baik, agar perbuatan baik tersebut bisa menghapus perbuatan-perbuatan yang jelek. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berinteraksilah dengan manusia dengan tata cara yang baik. Hadis ini sangat ringkas, akan tetapi apabila diamalkan oleh kaum muslimin, niscaya mereka ini akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Wasiat yang pertama adalah wasiat tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullahu ajma'in menjelaskan bahwa pengertian takwa adalah seseorang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Maka inilah yang dimaksud dengan ketakwaan. Maka ketakwaan ini adalah jalan keselamatan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kaum muslimin maupun umat-umat yang terdahulu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 131,
walaqad wassayna alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, dan kami wasiatkan kepada kalian, yaitu kaum muslimin, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa bukan sesuatu yang hanya diucapkan. Takwa ini membutuhkan praktek. Ketakwaan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini adalah ketakwaan di setiap tempat. Baik ketika dia di hadapan manusia, baik ketika dia sendirian, dia terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah seorang muslim apabila dia di hadapan manusia, dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Akan tetapi ketika dia sendirian, tidak ada yang melihat, dia melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada kaum muslimin yang seperti ini, maka harus memperbaiki ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang harus kita ketahui bahwa manusia adalah tempatnya salah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti bersalah. Akan tetapi sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang bermaksiat, mereka ini adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa dosa dan maksiat itu merupakan sesuatu yang biasa dilanggar atau dilakukan oleh manusia, tabiat manusia. Karena yang terjaga dari maksiat itu hanya Nabi. Nabi maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di perbuatan maksiat. Oleh karena itu, karena manusia melakukan maksiat, maka diperintahkan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berkaitan dengan wasiat Nabi yang kedua. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hapuslah perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk daripada ketakwaan, apabila seseorang berdosa, apabila seseorang bermaksiat, apabila seseorang melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ini bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diketahui bahwa kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-114, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik bisa menghapuskan perbuatan yang jelek. Maka di sini kita bisa mengetahui apabila seseorang tergelincir melakukan perbuatan maksiat, maka dia bersegera untuk bertaubat, kemudian mengganti perbuatan jelek tersebut dengan perbuatan yang baik agar bisa menghapuskannya. Karena apabila seseorang bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya, kemudian mengangkat derajatnya. Ini adalah salah satu fungsi taubat yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian nasihat yang terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu agar berinteraksi kepada manusia dengan cara yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa termasuk ketakwaan itu berinteraksi dengan manusia dengan cara yang baik. An-nas di sini memiliki fungsi yang umum. Di dalam bahasa Arab itu kalau ada alif lam, an-nas, ada alif lam, kemudian itu bisa diartikan dengan kullu, itu menunjukkan akan fungsi umum, seluruh manusia, baik orang kafir atau kita katakan baik non muslim maupun orang muslim, baik keluarga maupun bukan keluarga, baik yang dekat maupun yang jauh. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berinteraksi dengan cara yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan panutan terbaik bagi kaum muslimin. Rasulullah adalah qudwah kita.
Kalau kita membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita melihat akhlak Nabi kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda. Rasulullah bersabda, "Laisa minna," bukan termasuk daripada kalangan kami, "man lam yahtarim kabirana." Orang-orang yang tidak merahmati, orang-orang yang tidak menghormati seseorang yang lebih tua darinya. Wala yarham sagirana, dan tidak menyayangi orang yang lebih kecil atau yang lebih muda darinya. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang masih muda. Sebagai contoh, Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang mulia. Dia ini menjadi pembantu Nabi selama 10 tahun. Dari kecil. Pada suatu hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau terhadap suatu urusan. Beliau keluar di tengah jalan, beliau bertemu dengan anak-anak yang seumuran, dan kita tahu bagaimana anak-anak. Kalau bertemu dengan yang seumuran, dia lupa dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, dia ikut bermain. Rasulullah menunggu. Kenapa tidak kembali? Rasulullah mencarinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemukan Anas bin Malik lagi bermain-main. Apa katanya Anas? Rasulullah tidak pernah memarahi saya. Bahkan beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau pernah mengatakan bahwa 10 tahun saya membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah mengatakan kenapa kamu lakukan ini dan kenapa kamu tidak lakukan ini. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang lebih muda. Dan insyaallah nanti pada khutbah yang kedua akan saya menjelaskan tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Termasuk daripada kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah Id mengkhususkan khutbah buat wanita. Maka ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya dari sahabat Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya dari sesuatu yang haram, menjaga kehormatannya, wa ta'at zaujaha, dan dia ini taat kepada suaminya. Qila laha, maka dikatakan kepada wanita tersebut, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti, masuklah ke surga melalui pintu surga yang mana saja. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa pintu surga itu ada 8. Maka wanita yang melakukan apa yang diwasiatkan Nabi pada hadis ini, dia boleh masuk lewat pintu surga yang mana saja. Wasiat yang pertama itu adalah salat. Para ulama menjelaskan bahwa salat di sini itu adalah salat 5 waktu. Seorang wanita cukup untuk menjaga salat 5 waktu, yaitu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia bisa menambah dengan salat sunnah, maka itu sesuatu yang lebih baik.
Kemudian wasiat yang kedua itu adalah berpuasa Ramadan. Ini yang jelas apabila dia ini tidak ada penghalangnya berupa haid dan nifas. Karena wanita haid dan nifas itu tidak diperbolehkan untuk sholat dan puasa. Akan tetapi kalau sudah suci, dia diperintahkan untuk mengqadha puasanya, mengganti puasanya, akan tetapi tidak mengganti sholatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah wahafizat farjaha, yaitu menjaga kehormatannya dari sesuatu yang haram. Wanita ini adalah makhluk yang mulia, makhluk yang dihormati, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang dinamakan dengan wanita, ya surat An-Nisa, menunjukkan bagaimana Islam itu menjaga kehormatan wanita. Kemudian yang selanjutnya adalah ataat farjaha, ataat zaujaha, yaitu taat terhadap suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa banyak sekali wanita ini yang mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh suaminya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ini dikatakan sebagai kufrun asyir, yaitu kufur terhadap suami. Rasulullah menjelaskan apabila suami ini melakukan kebaikan kepada wanita tersebut setahun, kemudian sang suami melakukan kejelekan walaupun sekali, maka sang wanita akan melupakan kebaikan setahun tersebut dan hanya ingat kejelekan yang satu. Ini sabda Nabi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar wanita taat kepada suaminya. Yang jelas ketaatan ini bukan terhadap maksiat. Apabila suami memerintahkan untuk maksiat, tidak boleh taat. Karena Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatin khaliq, tidak boleh taat terhadap makhluk dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila wanita ini melakukan wasiat ini, dia dipastikan untuk masuk surga. Maka ini saja yang bisa saya sampaikan pada khutbah ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya secara khususnya dan bagi kaum muslimin secara umum, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Id ini, kemudian juga hari tasyrik, merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan jangan lupakan untuk banyak-banyak bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagian ulama menjelaskan bahwa salah satu ibadah terbaik pada hari-hari ini adalah menyembelih dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa du'aana wa sa'iru a'malina. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.